Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Ustazah Yati Priyati yang sedang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Ibu Ustazah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kajian sore hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu pesona Cinere Residen Jamaah Masjid Al-Latif, terima kasih sudah datang. Semoga langkah ibu-ibu ke majelis ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustazah Yati Priyati, waktu dan fasih. Mulai saja ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Latif. Ini nama kompleknya sesuai dengan yang lagi booming ya, PCA. Iya, Pesona Cinere Residen, yang sebetulnya adanya di Meruyu. Saya nyari-nyari di Cinere nggak ada PCA. Iya. Alhamdulillah juga yang sama-sama kita hormati Bapak Penasehat nih ya, Pak Haji Andre yang luar biasa nih. Saya ada nama kontak yang masuk gitu ya, nggak dikenal nomornya. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Haji Andre ini di Majelis Ulama Depok ya. Yang berikutnya Bapak Ketua DKM, jajaran pengurus dan seluruh yang memprakarsai bagaimana caranya memakmurkan masjid ya Bu. Jadi bangun masjid itu lebih mudah daripada memakmurkannya. Ya, dari mana saja ketika kita mengajak orang untuk membangun masjid ya, itu mereka bisa ikut dalam berinfak bersedekah untuk masjid. Nah, namun tanggung jawabnya adalah bagaimana kita memakmurkan masjid yang sudah kita dirikan. Jadi jangan sampai kebalikannya Bu. Masjidnya kayak kuburannya kayak tempat wisata. Sekarang yang lagi ramai kan kayak gitu ya. Kuburan itu ramai Bu. Tiap sore, tiap pagi, minggu gitu ya. Jadi seperti taman rekreasi, ada tukang cilok, tahu gejrot. Nah, tapi masjidnya sepi. Tapi tidak demikian insya Allah dengan masjid yang ada di lingkungan kita. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak semuanya punya peran yang sama untuk memakmurkan masjid. Hanya mungkin karena kita seorang perempuan, ada beberapa imam mazhab yang mewanti-wanti ketika kita perempuan ini memasuki masjid dalam kondisi haid, itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini dalam keadaan suci semua ya Bu ya, suci. Amin. Kita bersyukur kepada Allah ya, ibu-ibu yang ada berapa orang nih? Alhamdulillah 200 orang ya. 200 orang dengan malaikat yang hadir.
Kan katanya begitu. Ya, setiap kita berada di majelis ilmu sama dengan kita berada di padang jihad. Ya. Jumlah yang nampak di mata itu sesungguhnya itu yang kelihatan di mata kita. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kemuliaan ya bagi kita yang hadir di sini dengan pahala yang berlipat. Insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore ya. Sebenarnya saya jarang ngisi kajian sore. Paling kalau sore itu di masa pandemi ini online ya. Jadi di rumah ya, ngajinya di rumah. Tapi keluar rumah sore begini jarang sekali. Tapi karena lokasinya dekat nggak masalah. Ada sekitar 20 menit ya dari rumah. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi sore yang berkah ya, di Ahad ya, tanggal 20 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal berapa nih? 9 Rajab ya, 1442 ya Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di sini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya, karena keluarnya perempuan itu sangat berharga sekali. Mana contohnya ini, bawa zuriyah ya. Jadi nggak apa-apa Bu ngaji bawa anak. Dulu juga saya begitu. Jadi dibiarkan aja, yang penting anak-anak kita dengan kelemah lembutan diajarkan adab. Terus kalau anak laki-laki biarin aja ikut bapaknya sholat berjamaah, jangan dilarang. Yang penting ibunya kasih tahu, nanti di sana jangan lari-lari gitu. Ya, kalaupun kamu nggak mau ikuti itu, tetap aja di samping dia gitu. Karena bagaimana kalau tidak dari kecil anak-anak kita tidak diperkenalkan dengan masjid, mencintai majelis taklim kalau tidak dari kecil ya. Emang kita ini ujuk-ujuk begini, cinta sama yang begini nih perlu pendidikan. Nah, kalau masalah gadget itu mereka nggak perlu diajari, nanti jarinya terlatih sendiri tuh. Dikasih gadget sama ibunya itu betah itu berjam-jam. Nah, maka ibunya juga sekarang udah punya strategi, kalau anaknya rewel kasih aja HP, ya kan? Kenapa Bu? Itu minta HP, begitu dikasih HP diem tuh anak. Ya, padahal sesungguhnya yang diberikan itu racun, ya kan? Nah, jadi ini perjuangan yang berat sekali menjadi seorang ibu sekarang ini, ya. Jadi kita pakai aturan. Ada ibu-ibu bilang gini, ya kalau nggak dikasih HP dari sekarang saja nanti dia gaptek. Ibu juga kenal HP, udah tua. Alhamdulillah nggak gaptek-gaptek amat. Kasihan, ya, mereka belum waktunya. Bisa diperkenalkan, tapi ada waktunya. Ya. Baik, kemudian kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintainya dan Rasul mencintai kita, sehingga yang diharapkan adalah kita memperoleh syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas, saya diajukan tema ya. Ini temanya dari Pak Haji Andre apa dari Ibu? Agar kolbun kita tidak kelabu. Itu kelabu itu alhamdulillah ya Bu, belum sampai menghitam. Jadi kalau kita mau bikin warna kelabu itu perpaduan warna apa dengan apa? Apa Bu? Hitam dan putih ya. Hitam dan putih kemudian melahirkan warna abu-abu. Jadi kalau abu-abu itu artinya apa? Nggak jelas. Jelas? Abu-abu. Abu-abu itu adalah pakaiannya anak
SMA. SMA itu artinya sedang mencari identitas diri, ya Bu. Meskipun abu-abu itu bukan berarti tidak baik, ya. Tapi yang jelas itu kan hitam putih, ya, hitam putih. Nah, tapi ketika abu-abu ada kecenderungan kepada yang putih, kemudian juga mendekati yang gelap. Tapi itu hanya kiasan kata. Yang dimaksud adalah pada pembahasan sore hari ini, bagaimana kita memanage kolbu kita, ya. Jadi apa itu hati? Jadi setiap kita ini membawa sebongkah daging yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kamu itu ada sebongkah daging. Yang letaknya di mana itu? Idza shalah shalah jasad kullu. Kalau dia bagus, bagus semuanya. Wa idza fasadat fasada jasad kullu. Maka kalau dia buruk, sesat, sesat. Jadi melalui hadis Rasul ini artinya apa? Penggerak perbuatan kita. Bilisan ay bil if'al. Melalui perkataan atau perbuatan itu adalah hati. Hati ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini sebagai modal untuk hidup buat kita. Lalu ada satu pesan juga yang kita dengar, istafti qalbak, tanyakan hati. Karena kalau ditanya hati, dia adalah tempat yang paling bersih, ya. Hati itu bersih. Nah, mengapa kondisi hati itu digambarkan oleh Al-Quran bermacam-macam, ya Bu, bermacam-macam kondisi hati. Ya kayak kita juga gitu Bu. Hari ini kondisi hatinya tenang. Jadi kondisi hati yang pertama itu adalah tenang. Ini tenang semua nih. Kalau nggak tenang ya duduknya kelihatan. Masa bahasa sekarang tuh pewek, posisinya udah enak. Ya. Saya yakin ibu-ibu hadir di sini nih tenang. Nah makanya supaya lebih tenang lagi, anaknya dibawa ngaji. Kalau nggak tenang nggak masuk Bu. Matanya ke saya, pikirannya kemana-mana. Begitu pulang ditanya sama suaminya, "Mah, tadi Ustazah Yati bahasa apa?" "Nggak tahu ya Pak." Nggak nyambung. Karena yang hadir hanya fisiknya. Nah, jadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi hati itu yang pertama adalah, dan ini yang tertinggi adalah hati yang tenang. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Ya. Allah bilang tuh sama kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mereka mengingat Allah. Jadi pada saat dia merasa gelisah, takut, apa ya? Kalau sekarang tuh sering banget kita di masa Covid itu ketakutan ya Bu ya. Dulu takut nggak dapat oksigen, sekarang takut nggak dapat minyak. Iya kan Bu? Itu yang antri rata-rata ibu. Ya, jadi kemarin itu takut kita nggak dapat oksigen kan, takut kan guys. Jadi jiwa yang tenang itu akan mengembalikannya semua kepada Allah dengan bagaimana? Bizikrillah. Jadi yang namanya bizikrillah itu Bu, banyak potensinya, banyak caranya. Ya, dia ingat Allah itu dengan apa? Ya zikir. Ya zikir itu nggak mesti berzikir begini. Artinya apa? Dia sadar bahwa ini dunia, Allah punya kuasa atas hidup kita. Apakah dulu ibu-ibu pernah ada dalam agenda harian itu remaja tuh tinggal di sini dulu. Akhirnya ketika berumah tangga itu tinggal di sini, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah ingin punya suami yang ideal. Iya, ideal banget tuh. Udah orangnya cakep, soleh, udah soleh, anak orang kaya, tajir melintir, udah tajir, anak satu
satu-satunya, jadi nggak perlu berantem sama ipar. Itu ideal yang kita dapatkan kan? Ya, tapi kenyataan hidup tak sesuai dengan keinginan, kan kayak begitu. Apakah tidak boleh punya keinginan? Boleh. Itu namanya manusia hidup. Ya, jadi dia ingin punya ekspektasi. Kan boleh-boleh saja. Ekspektasi itu nggak ada yang melarang. Pengen begini. Tapi kenapa? Pemilik kehidupan itu, otoritas penuh hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia itu bergerak berdasarkan sandaran kita, yaitu Allah. Makanya kata Nabi, siapa orang yang selalu menyandarkan setiap kehidupannya kepada Allah, buktinya dia memperoleh ketenangan mana? Coba bangun tidur pagi-pagi sekali. Siapapun yang bangun lebih pagi pukul 3 pagi misalnya, jadi rata-rata yang mengeluarkan kita tidur belakangan kita. Ya, makanya kalau orang bilang gini, waktu nikah kan tuaan suaminya ya, tapi sekarang kenapa tuaan istrinya? Wajar. Yang pertama, hormon kita punya anak 3, berapa sudah itu? Keluar hormon. Makanya makhluk yang paling kuat itu perempuan. Suruh laki-laki melahirkan, bahkan kuat ya. Dan sampai kapanpun bapak-bapak nggak pernah melahirkan. Ya. Jadi perempuan itu ya adalah makhluk yang paling kuat secara psikis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menahan derita rasa sakit, nggak pernah ada yang kapok itu melahirkan pertama. Begitu hamil lagi, ya mau aja, nggak pernah nolak. Padahal hamil pertama itu dirobek perutnya, robekan. Begitu lahir yang kedua, robekan kemarin dibongkar lagi. Wah, itu kalau melihat seperti itu, saya aja melihat ngeri. Tapi waktu itu dilakukan sama diri kita, itu semua nggak terasa. Yang namanya AC-nya ruangnya dingin segala macam, itu bibir aja udah gemelutuk kan gitu Bu. Belum lagi gunting, Masya Allah. Itu semua setelah itu darah bersimbah ini super. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hormon keberanian itu. Tapi takutnya perempuan itu di mana? Di mana Bu? Bisa jawab? Takutnya itu di mana kita? Ya. Tentu takut pada Allah. Artinya dalam persoalan hidup kita takutnya di mana? Banyak. Ya, takut anaknya sakit, takut suaminya diambil orang, betul? Betul nggak? Nggak berani jawab ya? Iya. Takut kondisi ekonomi, kenapa? Karena manajer yang utama itu kita Bu. Wah, kalau istri nggak jadi manajer, ya istri nggak jadi manajer, itu belum jadi istri yang sempurna. Dikasih uang sama suami sekian Bu. Yang sering bingung kan kita ya? Iya Bu, sering bingung itu. Ada buat belanja, listrik belum. Ada buat listrik, sekolah anak belum. Belum lagi ada uang tak terduga. Ya kan Bu? Keluarga, ada yang kena musibah, ada yang ngundang acara-acara. Itu mesti punya Bu. Manajer ini kita. Perempuan tuh hebat maksudnya. Dan kita mengagumi ibu kita tuh yang luar biasa. Ibu kita tuh luar biasa. Ibu-ibu zaman dulu tuh jarang yang sarjana Bu. Ya, tugas mereka apa? Benar-benar di rumah. Kalau kita kan masih ada sosialitanya. Ada grup-grup, kita aja di HP. Walaupun pandemi grup mah banyak banget. Iya kan? Jadi di rumah tuh jangan dikira kita itu sepi. Kenapa ya? Kenapa? Ngoceh aja di grup. Ya, inilah bedanya kita dengan orang tua kita zaman dulu, tapi mereka tuh hebat. Teori-teori mendidik yang diterapkan oleh orang tua kita, ternyata sekarang kita terapkan di anak kita. Itulah yang paling benar dan paling kuat. Kenapa? Karena itu tadi kekuatan mereka itu ada pada ketenangan jiwa. Beda dengan kita sekarang, banyak kekhawatiran. Khawatir begini, khawatir begitu. Padahal justru kekhawatiran dan ketakutan itulah yang membuat kita menjadi hamba yang kufur.
semua urusan kita pada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak usaha. Ya benar. Tapi misalnya begini Ibu sekalian, pada saat kita mulai sholat misalnya, kalimat yang pertama diucapkan itu apa? Kalau kita sholat, setelah niat, Allahu Akbar. Apa artinya ini? Allah Maha Besar. Kata Allah gini, udah berikrar, Allah Maha Besar. Artinya apa, Bu? Cicilan rumah yang belum lunas kecil, Ibu. Arisan, ngulangin arisan kecil. Kita sedang berhadapan dengan yang Maha Besar. Setelah itu apa, Bu? Terakhir, ucapan yang kita ucapkan setelah sholat itu apa? Salam ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Pertama sekali kita menghamba kepada Allah dengan menyatakan diri, tidak ada urusan di dunia ini yang paling besar. Kenapa? Karena yang besar adalah Allah. Yang terakhir, setelah kita menyelesaikan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diharapkan setiap orang yang sholat itu menemukan kedamaian dan ketentraman dalam diri. Ini kadang-kadang ada orang habis sholat gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat dia bengong. Suaminya nanya, kenapa mah? Bingung. Kenapa? Iya bingung lah. Sekarang dagang udah enggak. Papa WFH. Kan kayak gitu. Setelah sholat itu dipaparkan kekhawatirannya, ketakutannya. Berarti ternyata sholat itu tidak mampu menjawab semua persoalannya. Dan dia, pelaku sholat ini, tidak menemukan koneksi yang baik dalam sholatnya. Wifi-nya lemot, internetnya banyak gangguan. Ketika selesai sholat pun dia tidak menemukan ketenangan. Padahal sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang paling dahsyat kita mendekatkan diri pada Allah. Nggak usah jauh-jauh kan cari Allah itu dalam sholat. Andai kata setelah sholat kita nggak zikir, andai kata nih buru-buru misalnya anak nangis, udah lapar minta makan, kan kayak gitu. Andai kata pun kita tidak zikiran, tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah, andai itu sudah cukup, Bu. Karena dari sejak takbir sampai salam semua sudah komplit, Bu. Doa ruku dan sujud, iktidal, bacaan Fatihah, ya komitmen untuk berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu komitmen yang paling kuat. Gak usah ngomong-ngomong lain, itu udah selesai. Makanya kalau ibu-ibu buat gimana ya, Ustazah habis sholat tuh gak sempat dikir-dikirin, gak apa-apa. Kalau yang dikirnya panjang tuh rata-rata ibu yang udah sepuh, yang di rumah tinggal berdua doang, yang anak-anaknya pada nikah, ya kan, hari-harinya sepi. Oh kalau kayak gini nih sedang panen, ya sedang panen si kecil, kayak gitu. Jadi di situ kita merasa bahwa sumber dari ketidaktenangan ataupun ketenangan ini mulainya dari hati kita. Kenapa? Karena hubungan hati ini dengan seluruh potensi yang ada dalam diri kita ini kuat. Saya nggak tahu sekarang hati ibu sedang merasakan apa begitu lihat saya. Macam-macam ini. Kalau saya pikirin nggak bisa ngomong saya. Tapi saya anggap semua hatinya itu bersangka baik pada saya. Itu aja yang bikin tenang. Tapi kalau saya pikir sebelah sana lagi mikirin apa ya, sebelah sini lagi mikirin apa ya, itu akan membuat reka-reka dalam pikiran kita. Itu makanya Al-Quran tuh sering bertanya, afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Al-Quran sering mengatakan akal itu diajak mikir. Jadi yang disuruh kerja ini akal, yang suruh mentadaburi ini hati. Jadi akal ini bukan benda, tapi dia adalah proses kerja. Ya, akal beda sama otak. Otaknya benda. Tapi ketika kita bicara tentang akal, hati ini, Bu, hati ini diproses ini dia nih. Atau ibu lihat mata melihat saya, diproses sama kepala. Ya, kepala nih kerja terus dia mikir gitu ya. Kan kayak gitu. Nah, kemudian baru masuk hati. Nah, benar kan pikiran kayak gini? Jadi di sini, ya,
Sumbernya itu hati. Ya. Jadi begitu banyaknya Allah memberikan anugerah pada dalam tubuh kita ini, maka fungsi yang sangat tinggi yang mengontrol amal baik menjadi lebih baik, amal buruk menjadi baik, dan buruk akan menjadi tetap buruk. Ini bagaimana ngasah potensi hatinya aja. Hati kita Ibu. Yaitu makanya yang pertama tertinggi itu dicari dulu hati yang tenang, zikir pada Allah. Bangun tidur kata Allah, supaya kamu menemukan ketenangan, jangan ingat dunia dulu. Melek mata ini, ya Allah, masak apa ya hari ini? Nggak usah dipikirin dulu, nggak usah dipikirin dulu. Tapi yang pertama diingat Allah. Apa? Makanya ucapan ketika bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, yang sebelumnya kami ini mati. Betul Bu, karena memang tidur itu adalah miniatur mati. Bayangkan, waktu kita tidur suami belum pulang, begitu pagi dia ada, kita nggak tahu. Emangnya suami kita uka-uka? Itu karena apa? Karena kita mati, nggak tahu. Anak juga begitu. Ketika kita mau tidur, kita cek kamarnya masih kosong. Begitu pagi hari kita mau sholat subuh, dia udah di rumah. Berarti kita nggak tahu dia pulang. Berarti kita mati. Hanya saja orang-orang yang sudah meninggal sudah digenggam oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi. Tapi kita yang tidur dibalikan lagi. Tanya malaikat, Rob, ini pegang atau taruh lagi? Taruh lagi, belum waktunya. Diletakkan lagi. Ya, diletakkan lagi. Nah, ketika kita dalam posisi mati itu, Ibu yang dirahmati Allah, tuh makanya ketika tidur kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya kan? Bertemu dengan ibu, bertemu yang ditinggal suami, bertemu dengan suaminya. Kadang-kadang si mati itu seperti yang sudah meninggal itu seperti menyampaikan pesan di tengah pertemuan dengan mimpi kita. Kenapa? Karena alam dua-duanya berada di alam. Ya. Ada benarnya mimpi itu. Seminim-minimnya ketika kita bertemu dalam mimpi dengan orang yang sudah berpulang rahmatullah adalah kita memberikan doa untuknya. Kalau dia berwasiat, kita tanyakan wasiat itu kepada orang dekatnya. Benarkah ini? Mungkin ada yang kurang kan kayak gitu. Jadi pertemuan lu dengan lu antara yang sudah mati dengan yang miniatur mati. Nah, begitu kita bangun adalah syukur pada Allah, ya Allah. Bisa ketemu lagi sama anak-anak. Makanya kalau mau tidur itu jangan ada beban-beban pikiran. Kebencian itu lepaskan semua. Masih kesel sampai di bawah tidur, masuk tuh orang dalam mimpi. Masuk ya. Sunnah mau tidur itu apa? Banyak doa-doa, membaca surah sajadah, membaca itu tadi ayat kursi kan kayak gitu. Kemudian sebelumnya kita berwudu dulu kan gitu. Urusan setelah berwudu kita di tempat tidur disenggol sama suami itu nggak masalah. Kenapa? Ya pasti bersenggol sama orang sebelahan kan kayak gitu. Yang dimaksud berwudu adalah ketika kita niat mau tidur kita sudah berwudu. Artinya apa? Kita menginginkan tidurnya kita itu berada dalam kebaikan sehingga tidur kita itu menjadi tidur yang tenang. Atau ketika nanti Allah ya mematikan kita semuanya dalam kondisi baik. Itu namanya jiwa yang tenang. Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Dipanggil itu jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah. Karena yang hanya Allah ridha itu jiwa-jiwa yang tenang. Rumah aja kalau ibunya tenang itu beda. Lain dengan ibunya emosional. Tangga sebelah bilang, saya heran deh sama kamu. Ini COVID sudah jalan 3 tahun, tapi rumah tangga kamu tuh adem ayem. Padahal gaji suamimu itu ya kecil, gaji suamiku besar, tapi dia begitu tenang. Beda apa? Beda manajemen keluarganya. Ya, jadi hadir ketenangan di sana. Nah, ini dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Fat ayat 4. Ketenangan itu Allah hadirkan di dalam jiwa orang yang beriman. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jiwa orang mukmin. Kalau ada orang mukmin
Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah tambahkan terus keimanan bersama keimanan yang ada. Ya, itu Allah yang berkata. Berarti kalau kita ini orang beriman, kita punya jaminan kuat menemukan ketenangan itu. Iman itu artinya apa sih? Ibu percaya kan? Ibu percaya kepada Allah? Percaya kan? Pagi hari ibu keluar ke pasar, ibu pencinta tanaman, iya kan? Belilah tanaman pulang dari pasar, ibu tanam di depan atau di samping rumah, seakan-akan ibu percaya sama tanah. Pohon dari kecil ini diharapkan besar, itu artinya ibu percaya pada tanah itu kan? Sebegitu besarnya ibu percaya pada tanah, kenapa masih ragu kepada yang menciptakan tanah? Padahal hati berkata iman. Ibu percaya pada suami? Percaya? Percaya nggak bu? Sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki tahu semua itu suami kekurangan tubuh kita. Sedangkan bapak kita tidak tahu ada tai lalat di punggung kita. Tapi suami paham betul. Betul? Itu karena percaya. Jadi orang percaya itu totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Kalau sudah percaya, percaya, nggak usah periksain handphonenya, nggak usah. Ya, saya tuh nggak pernah meriksain handphone suami saya. Kenapa? Karena saya percaya. Orang percaya itu nggak ada keraguan. Karena kalau ada keraguan, kepercayaan itu hilang. Percaya sama suami, tapi orang yang tidur, oh ini jangan-jangan udah kerasukan layangan putus. Ya, kita percaya. Nah, kemudian ibu-ibu berkata begini, nggak boleh Ustazah percaya 100%, tidak boleh 100% itu pada Allah. Iya. Tapi ketika kita percaya, nanti gimana kalau dihianati? Itu artinya sudah mulai ragu. Kalau setelah kepercayaan itu dihianati, itu bukan persoalan kita bu, tapi persoalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya layangan putus. Kenapa? Ya, karena yang paling besar dari amanah itu terabaikan, yaitu apa? Kepercayaan. Pernikahan itu kan amanah. Ibu, apakah kita meninggalkan rumah orang tua kita, saudara kita itu minta dianterin, minta ditemenin? Enggak, sendiri. Kenapa? Saking percayanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah percaya tapi masih diragukan. Apakah berkata ibu ini gimana ya, kita susah kayak gini? Itu kegelisahan yang diciptakan. Sholat, puasa, semua beriman, berkerudung. Mungkin kerudungnya lebih panjang daripada kepercayaannya. Iya kan? Tapi dia nggak temukan. Apa ya? Jalan-jalan dalam dan luar negeri pakai pesawat. Naik pesawat itu orang ngantri, begitu nyampe ada yang langsung buka handphone, ada yang langsung nyetel pesawat TV di depannya, ada yang langsung bercanda, ada yang langsung makan cemilan, ada yang karena ngantuk langsung tidur. Dia tidak pernah bertanya sama pramugarinya, siapa pilotnya? Ini udah latihan bener dia? Apa pilot baru, apa pilot lama? Enggak nanya kan? Tapi kenapa? Kita akan terbang bermil-mil, begitu percayaannya dengan supir pesawat ini, segitu enaknya. Berarti kepercayaan sama manusia sampai seperti itu. Kenapa pada Allah kita masih ragu? Naik kapal laut, mau plesir, sampai-sampai di kapal-kapal pesiar itu ada tempat karaoke bu, iya kan? Padahal mereka sedang berlayar di tengah laut itu, tapi di sana mereka bersukaria tanpa mereka tahu ini nakhoda beneran nggak bawanya. Saking percayanya mereka nyanyi-nyanyi di sana. Lalu hidup kita ini masih ragu sama Allah. Padahal dari kita ditiupkan ruh wa nafakha fihi ruh. Allah udah kasih banyak sama kita. Kenapa kita masih ragu? Ini COVID udah 3 tahun ya bu ya? Iya kan? Tapi alhamdulillah kita kan gak bangkrut kan? Kalau rezeki ngitungnya jangan pakai matematika kita. Kalau pakai matematika kita pasti kurang. Biasanya gaji suami 5 juta, di masa COVID jadi 2 juta, pasti kurang. Dan itu kalau kita memaknai rezeki hanya materi saja. Padahal rezeki itu luas. Ma'isyah itulah orientasi rezeki. Tapi kalau kita ngomongin rezeki, itu aspeknya luas. Yang pertama,
dengan enak walaupun pakai masker itu rezeki. Iya. Karena berapa banyak orang dibuka maskernya pun sempit dadanya, napasnya. Yang kemarin itu nyari-nyari oksigen, tapi ibu di sini apalagi udaranya enak. Nggak ada yang dari rumah bawa tabung melon nih. Mau ditanya sama suaminya, mau kemana mah? Mau ke Masjid Al-Latif. Ada apa pengajian? Kok bawa tabung? Iya, takut nggak kebagian oksigen. Nggak ada. Ya, urusan ada orang percaya atau enggak adanya COVID itu enggak dibahas hari ini. Tapi semua nikmat yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang mahal. Itu wa fi anfusikum afala tubsirun, dari diri kita ya Allah. Nah, kemudian ini punya anak-anak yang soleh itu rezeki, Bu. Punya anak-anak yang soleh, kenapa? Banyak sekali orang tua, Bu, yang berjuang pengen punya anak yang benar, punya anak yang soleh. Biaya, tenaga sudah dikeluarkan semua, mahal rasanya. Tapi walaupun anak kita sekolahnya di sekolah biasa, makan gizinya juga gizi biasa, ya Bu? Ya, tapi mereka bisa meraih prestasi yang luar biasa. Itu adalah rezeki dari Allah. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu doa yang diekspos dalam Al-Quran itu bukan keberlimpahan harta yang beliau punya, tapi yang beliau katakan adalah alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat besar kepadaku dengan memberikan Ismail dan Ishak. Kalau kita kan alhamdulillahnya tuh teriaknya besar tuh kalau dapat arisan, alhamdulillah. Tapi di depan mata kita, anak-anak kita itu meraih prestasi hafalan surat-surat pendek, itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat materi. Anak ini yang nganggep uang arisan dibawa ke mall ya, nggak sampai 2 jam lenyap. Lenyap. Tapi anak-anak yang hafal Quran itu aset sampai yaumil akhir nanti. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu suaminya lancar rezekinya. Tuh, cepet amin. Kalau nggak amin kan dia menyesal kan ya? Kan gitu. Jadi kalau udah urusan uang, materi itu cepet ya. Karena kita sempit menerjemah. Nah, yang berikutnya, punya lingkungan yang baik itu rezeki, Bu. Karena banyak orang rumahnya mewah, dalamnya itu nyaman, ya, tapi lingkungannya nggak baik. Dia pergi kecurian, dia pergi kemalingan, kan nggak tenang dia kemana-mana. Tapi rumah kita tidak ada yang lebih antara satu yang lain, tapi nyaman lingkungan. Ini adalah rezeki dari Allah. Airnya enak, udaranya enak, masya Allah. Ya, di beberapa daerah itu ibu harus beli air untuk mandi, ya. Makanya adik-adik saya bingung kalau kesini nyayur asam, saya ngambilnya dari keran, sama keran cebong sama keran nyayur. Kalau di sana tuh beda. Ya, jadi di sini anugerah terbesar. Jadi setiap air yang kita nikmati dalam hidup kita ini adalah anugerah Allah. Semua banyak itu nikmat Allah ya. Jadi kenapa juga kita merasa di masa COVID ini benar-benar susah banget. Susah. Kalau kita berpikiran susah, terus mindset kita ini, hati kita ini akan dibuat terus dengan cara pikir kita yang susah lagi. Kok kayaknya di masa COVID ini kok nggak ada berbinar-binar matanya? Gimana berbinar-binar? Suami nggak kerja, anak kuliah di rumah, yang ngampus juga di rumah, kita juga nggak kemana-mana. Mending kalau rumahnya luas, rumahnya sempit, ke dapur ketemu, ke ruang tamu ngadu, kayak gitu, ya, kejedot lah istilahnya ya. Jadi di situ aja. Padahal kalau kita nikmati, berapa lama rumah itu sepi tanpa ada kumpul bersama. Mereka ada yang merindukan suasana kumpul bersama. Bapaknya datang, istrinya nggak ada, istrinya ada, anaknya nggak ada. Iya, anaknya ada, ibunya belum pulang. Nah, ini kan situasi dalam kehidupan berkeluarga masa kini. Kok kita bersyukur banget, bisa meraih itu semua. Jadi rezeki itu. Yang berikutnya apa? Punya teman-teman yang soleh dan soleha itu rezeki, Bu.
Ya, karena pengaruh seorang teman itu kuat sekali dalam pergaulan, Bu. Ya, seseorang itu akan dipengaruhi oleh temannya. Punya teman senang belanja, dijamin dompet kita kempes mulu. Bu, punya teman lebih senangnya jalan-jalan ketimbang ke tempat taklim, dijamin gitu. Kalau ada di majelis taklim itu bawaannya panas padahal AC-nya enak. Ya. Jadi siapa yang punya teman, dia akan dipengaruhi oleh temannya. Jadi ketika kita punya teman-teman yang mensupport kita melakukan amal soleh, sore-sore begini difasilitasi ngaji. Biasa sore-sore gini ngapain kita di rumah? Adalah urusan rumah ya. Tapi berapa jam kita bertafakur di sini? Ini itikaf kita ini di masjid. Ya, itikaf kita ini berapa jam? Tadi mulai kajian jam berapa tadi? Jam 4 lah, katakan begitu ya. Saya masuk tadi jam 4 lewat 10 ya. Jam 4:10. Kalau nanti di sini selesai misalnya setengah 6 sore, ya udah berapa jam kita itikaf di sini? Berapa pahala yang bisa kita raih? Tapi kalau kita di rumah tahu-tahu maghrib, padahal kita masih pegangin handphone. Kita masih hahaha di grup, Bu. Tapi selama ngaji kita nggak buka HP, biarin aja. Kenapa? Nanti di rumah baru buka habis sholat isya. Ternyata 272 pesan belum dibaca. Bodoh amat. Nggak masalah. Iya, mau ribuan pesan kayak gitu. Beda aja. Ya. Kecuali pesan penting yang kita buka. Saya itu grup banyak banget tapi jarang dibuka. Pusing. Ya. Lebih-lebih kalau sekedar obrolan nggak bergizi. Ya, buang-buang waktu, apalagi harus men-scroll. Habis lihat foto kagak jelas. Ini ngomongin apa nih? Kan waktu dulu naik dulu kita. Buang waktu. Saya bilang mohon maaf, saya nggak keluar dari grup deh. Tapi kalau ada, saya jarang buka. Kalau ada urusan penting, wapri aja. Kan kayak gitu. Banyak tuh grup. Jadi kita ini ibu nih, ya. Ibu tuh punya waktu yang efisien. Makanya fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai ini kesana lagi. Ibu tuh hebat, bisa goreng ikan sambil ngepel. Ibu coba suruh bapak, berantakan. Otak kita ini hebat. Subuh itu wacana, betul nggak Bu? Ini abis ngaji mau ngapain? Udah ada. Jadi sebetulnya motor penggeraknya itu, ya. Hati ini, jadi ketika hati itu tenang, kerja juga jadi nggak capek, Bu. Nggak capek. Lah, kalau kita kerja ngeluh-ngeluh, memang kita digaji berapa sama suami, Bu? Saya slip gajinya berapa ada suami? Nggak ada. Dari kita langsing sampai kita langsung, dari kulit kita kencang sampai kulit kita kencang, berapa dia gaji kita, Bu? Tapi kita pernah ngomong nggak, Papa, kalau dapat gaji dari kamu, Pak, mungkin kaplingku udah banyak. Enggak ya. Tapi penggeraknya apa? Hati itu, hati. Ya, dan kita tidak membanding-bandingkan. Enak ya, kayak ibu ini gitu. Dia dimanjakan banget sama suaminya. Kok kita mikirin rumah tangga orang sambil semakin sakit hati. Apalagi buka IG orang. Wifi dibuat di rumah, ya paket dibeli. Tapi begitu buka medsos, hatinya sakit. Ya Allah, kok dia jalan-jalan dulu ya? Ntar gue di rumah dulu. Lihat teman selfie di mobil baru, bilang sama suami, Pak, itu Pak, ini lihat Pak, mobilnya baru lagi. Sudah lama closer loh Pak. Saya lupa enggak. Iya. Jadi ketika kita selalu berorientasi pikiran kita kepada kehidupan orang lain, selamanya kita tidak akan tenang. Kita melihat Allah hanya memberikan kebahagiaan pada dia, tidak kepada saya. Allah hanya memberikan nikmat kepadanya, tidak kepada saya. Ini salah cara berpikir seperti ini. Hidup bertetangga itu adalah bagaimana kita saling memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lah, semakin banyak tetangga, semakin kita enak ya di rumahnya sama suaminya, enak ya dia punya anak-anak gampang diurus. Sementara saya begini. Selamanya kita akan menjadi orang yang kufur. Itu makanya kita tidak melihat nikmat Allah pada diri kita, tapi yang ada adalah nikmat Allah pada orang lain. Jadi kita
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kamu kufur, maka azabku itu besar. Akhirnya apa? Rumah besar, tapi dia tidak pernah merasakan ketenangan. Bu, gelisah terus. Padahal kata temannya, padahal rumah kamu itu Masya Allah. Iya, tapi rasanya kok nggak tenang. Justru dia tenang ketika berada dengan temannya. Iya, Bu? Iya. Punya uang banyak, tapi apa? Uang itu tidak memberikan kebahagiaan padanya. Uang banyak, tapi sakit melulu. Kan kayak gitu. Nah inilah Allah memberikan sedikit demi sedikit pelajaran. Itu belum ada, Bu. Belum. Tidak ada azab di dunia, Bu. Itu peringatan dari Allah untuk memperingatkan kita supaya jangan lebih parah lagi jadi orang kufur. Wah, Pak, ini Pak, dalam browser Pak, nggak taunya temannya itu fotonya di mobil orang. Wah, dia udah ngadu-ngadu sama suaminya. Kan kayak gitu. Beri apresiasi kalau memang kita suka dengan status orang, dengan memberi like, komentar yang baik, motivasi alhamdulillah yang baik ya, hati-hati di jalan, kayak gitu. Tenang jiwa kita. Kenapa? Karena kita pun yakin apa yang diberikan oleh teman kita, saudara kita, pasti Allah pun memberikan nikmat pada kita. Gak mungkin Allah pilih kasih, gak mungkin. Gak mungkin, Bu. Allah tahu apa kebutuhan kita, maka Allah beri. Allah tuh sayang banget pada kita, Bu. Sayang banget pada perempuan sampai salah satu organ tubuhnya namanya rahim, senada dengan namanya rahim. Makanya yang paling sayang banget itu sama anaknya ibu gitu ya. Bapaknya ngomel, ibunya, Pak jangan diomelin anakku. Aku yang melahirkannya Pak, dirobek-robek. Kan kayak gitu, ibu. Jadi anak kalau sudah dipeluk sama ibunya, adem. Tapi kalau anak dipeluk sama ibunya, waduh, dia merasakan panas. Saya malah bertanya, jangan-jangan itu ibu jadi-jadian. Kenapa? Karena ibu adalah pusat ketenangan. Ibu itu adalah telaga yang paling nyaman buat kamu. Ibu itu adalah perpustakaan tanpa katalog bagi anak. Anak mau nanya apa saja, kalau dia tahu dia jawab, tidak tahu dia berkata, oh iya nak, nanti ya nak, mama tanya. Mama kan juga punya guru. Mama juga ada di pengajian, ada Ustazah Yati, ada Pak Ustaz. Ya, seakan-akan anak itu diberi keyakinan bahwa ibu mampu menjawab. Tapi ketika anak bertanya, Ma, matanya keberhekang dari gadget. Kenapa? Ma, ini hukumnya gimana ya, Ma? Kalau misalnya kita minjem barang orang, tapi ini ternyata ke bawah dan kita belum nyari-nyari terus orangnya. Udah, kamu buka Google aja jawabannya gimana, Mama nggak tahu. Jangankan jawaban, matanya aja nggak hekang dari HP. Esoknya anak akan berkata, males tanya Mama. Buru-buru jawaban, matanya aja nggak ngeliat muka gue. Itu, kita aja kan sebel tuh. Kalau ngobrol sama suami, Pak, Bu, tataplah wajahku Pak. Iya kenapa? Kan gitu. Yang enak kalau ngomong sama orang memang tatap wajah, Bu. Ya, jadi jangan terpedaya dengan benda ini, Bu. Sampai orang-orang yang dekat dengan kita itu pergi meninggalkan kita. Ya, sedih, Bu. Jadi kalau lagi kumpul keluarga, tinggalkan dulu kayak gitu-gitu. Lagi ada suami, suamiku tuh jarang ada di sisiku. Kalau HP pas setiap malam di sisiku. Sampai-sampai ngaji ketinggalan HP, tukang gojek suruh balik lagi. Kenapa, Bu? HP ketinggalan. Tapi kalau Quran ketinggalan, nggak apa-apa, di masjid banyak. Ini masalah buat kita. Kenapa kita begitu ketergantungan? Kan kayak gitu. Kenapa? Ya, itu tidak masalah kalau kita bisa memfungsikannya dengan baik. Misalnya ya, dengan HP itu kita bisa rekam, dengan HP itu kita bisa buka ayat, kan kayak gitu. Tapi ketika kita bawa malah mengurangi nilai ibadah kita, untuk apa? Untuk kita yang diatur sama benda ini. Terlebih lagi ketika di rumah, beri kepercayaan pada anak bahwa ibunya adalah tempat yang paling nyaman. Ibuku adalah sekolahku, ibuku adalah perpustakaanku, ya, ibuku adalah telaga imanku. Masya Allah, ya Allah. Jadi dia begitu merasa ketika tidak ada ibunya. Ini mah ada dan tiada ibunya nggak berarti apa-apa. Bahkan mungkin ada anak yang berkata, ibuku seperti uka-uka. Ada tapi nggak bermakna, kan kayak gitu. Namun lebih dari kenapa? Udah, ibu kan udah beliin kamu HP yang paling canggih. Kamu mau cari apa ada di situ?
yang tidak bisa diberikan oleh gadgetnya? Ada. Apa? Cinta dan kasih sayang. Di kalau kayak gini masih mau dipeluk-peluk. Kan kalau anak udah besar dikit udah nggak mau ya dipeluk. Ya. Maka kesempatan kita apa? Peluklah mereka itu dengan sentuhan perhatian, tatapan mata, masakan yang lezat. Gitu. Ini belum ngomongin suami, belum ngomongin anak. Nah, bahwa ketenangan itu hadir dari jiwa seorang ibu. Bahkan ketika sebetulnya seorang ibu sedang gelisah pun dia berusaha menutupi. Mama kenapa? Nggak apa-apa. Ya kan Bu? Karena kalau sampai anaknya tahu ibunya gelisah, oh anaknya bisa ikut gelisah. Ini jiwa yang hati yang tenang. Nah, berikutnya yang kedua adalah hati yang tenang itu melahirkan ketentraman, kenyamanan, kayak gitu. Aduh, kalau deket kamu enak deh. Kenapa? Ya orang tuh tidak selalu butuh uang. Ada orang punya uang banyak, tapi yang dibutuhkan nasihat. Kan kayak gitu. Ya. Yang berikutnya adalah hati yang bersih. Qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu nggak gampang dirasuki sakwa sangka. Tadi pagi saya sempat ketemu ibu ini, dia bilang hati yang bersih itu berkata, oh malah bagus itu. Kalau dia membicarakan saya, betapa berartinya saya baginya. Ya, kalau dia selalu peduli dengan urusan saya, berarti saya itu begitu penting baginya. Padahal urusan dia aja banyak. Ya, selalu melahirkan apa ya? Pemikiran orang tak ada satu-satu. Ya, hati yang bersih. Jadi ketika kita melihat orang lain, kenapa ya ibu ini tadi di pasar kok nggak nyapa saya? Sombong ya. Mentang-mentang suaminya pangkat udah naik, dia mana? Itu kotor. Tapi kalau hati yang bersih, enggak, mungkin dia nggak bawa kacamata, nggak lihat kamu. Kan kamu tahu dia berkacamata, kan ya? Oh pakai kok dia tadi kacamata? Mungkin itu bukan kacamata pergi, tapi kacamata baca. Jadi dia melihat kamu itu seperti huruf A. Selalu disingkirkan perkara-perkara yang menyebabkan hatinya itu bahkan hati orang selalu diyakinkan. Kalau benar sangkaan kita, tetap saja kita berdosa. Kenapa? Karena kita menggibahnya. Kalau salah tuduhan kita, berarti kita tetap berdosa karena telah memfitnahnya, menuduhnya. Nggak ada yang baik berarti. Ya lebih baik kita berpikir positif aja. Karena pikiran yang positif itu membawa ketenangan. Coba dipikirin, kenapa sih Papa jam segini belum pulang ya? Tadi dia berangkatnya sama Pak Ustadz Hamid. Papa lagi kemana ya? Wow, terus diterjemah pikiran. Jadi nggak fokus ya, terus ya. Tapi ketika dia berpikir, ya dari Meruyut ini kan memang tempatnya macet, kan kayak gitu, positif lah. Oh HP-nya nggak diangkat-angkat ya? Oh ya, mungkin aja tidak terdengar di saya. Kok HP-nya mati ya? Ya bisa jadi karena baterainya itu selalu gitu. Jadi balik lagi, belum lagi ketika kita sangka-sangka pada orang, ini akan membawa madarat yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah hati itu hati yang bagaimana? Marad, hati yang sakit. Ini Allah sampaikan, Allah kabarkan ini Bu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Hati yang sakit itu sensi, baper, apa lagi? Lebay, apa lagi? Ya pokoknya baperan lah ya. Zaman sekarang istilahnya baperan. Sakit ya. Ya. Tidak mudah tersinggung. Apa lagi? Gampang marah. Apa lagi? Banyak lah ya hati yang sakit itu pokoknya gimana sih? Sensitif
sensitif nggak selalu buruk, tapi sensitif itu bisa jadi juga baik. Tapi yang dimaksud hati yang sakit ini adalah hati yang susah menerima petunjuk. Diajak ngaji, udah deh kamu aja deh ngaji, kalau aku nggak bisa, aku sih nggak bisa deh kalau lagi kayak gini ngaji dipaksa-paksa. Itu susah dia menerima petunjuk dari Allah, menerima saran dari teman. Kenapa? Fazadakumullahu marad. Hatinya sudah sakit, Allah tambahkan sakit-sakit. Nah ini kita punya teman-teman yang seperti ini, terus Bu kita rangkul supaya dia sembuh. Hati sakit itu bukan liver ya Bu, yang matanya kuning, matanya nggak kuning kok, hijau. Ya, hijau. Tapi yang dimaksud di sini adalah susah menerima petunjuk. Ngapain sih ngaji rajin-rajin? Oh ngaji rajin juga rajin. Suami nggak naik pangkat, pengen jadi RT aja susah banget. Nggak ada usahanya ngaji nggak jabatan, kayak gitu. Selalu mempengaruhi orang-orang supaya ikut sesat. Ya. Kamu yang ngaji-ngaji juga rezekinya begitu-begitu aja. Emang orang ngaji itu nggak cari uang? Nggak ada. Jadi hati yang sakit itu nggak tembus cahaya. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang-orang yang kafir sepertinya seperti itu. Mereka diberi peringatan atau tidak, mereka nggak beriman. Dinasihati atau tidak, mereka bilang ini udah deh, nasihat itu untuk diri kamu aja, gak usah ngingetin saya. Udah kita raih hidup kita masing-masing. Padahal setiap kita punya kewajiban untuk apa? Untuk mengajak saudara kita itu ke jalan yang benar. Apa? Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Untuk saling menetapi dalam kebenaran dan menasihati dalam kebenaran, menetapi kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus shalih. Orang yang beriman itu beramal soleh. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Di samping beriman dan beramal soleh, punya kewajiban untuk ngajak orang. Jadi orang beriman itu jangan masuk surga sendirian. Hayo, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak temen. Ya, oh biarin aja. Saudara bukan apa bukan? Itu bukan orang beriman. Belum seorang mukmin yang sempurna. Ya. Jadi makanya ngaji ini multi level. Ya. Kalau kok kamu ngaji kemarin ada pengajian katanya, ada Ustaz Jayati, iya. Kok nggak bilang-bilang? Iya, ya. Kenapa saya nggak bilang-bilang? Kan kayak gitu. Kalau dikasih tahu, kalau kita sudah kasih tahu, dia mau datang atau tidak, kembali sudah kepadanya. Karena ketika kita ngajak orang, itu pahala yang kita raih adalah sama seperti kehadirannya. Berarti kita dapat dua, multi level markup gitu. Cuma ini untuk ke surga. Ya, ini untuk ke surga. Jadi selalu diajak orang lain, bersedekah juga ngajak. Terserah dia punya pikiran gimana. Aduh saya enggak, tapi bersyukur ketika kita bilang mau ikutan enggak apa. Ini kita untuk Jumat berbagi. Ini kita subuh berbagi. Ya. Jadi di sini kita memfungsikan diri menjadi orang-orang yang untuk siap nanti ketika kita soleh bersama. Jadi ketika punya lingkungan yang soleh bersama itu enak Bu. Enak kan? Enak. Tapi ketika kita soleh sendirian, bahkan Allah timpakan bala itu disebabkan apa? Disebabkan adanya kita yang tidak mau berdakwah mengajak saudara-saudara kita. Ya. Jadi ketika kita soleh bersama, Allah limpahkan keberkahan di sana, kebajikan, terlebih lagi untuk keluarga. Ya. Jadi semua berangkat dari mana? Berangkat dari hati sebagai instruktur utama. Jadi hati ini panglima Bu. Prajuritnya mana? 5 tahun. Kalau hati bilang, coba lihat ini saja ya. Instruksi. Ntar logika ngomong, oh ini pakai baju hitam, ini begini. Nah di sini ada dua apa? Antara hawa nafsu, ya kan? Nah, al-fujur, at-taqwa. Nah jiwa itu kan begitu. Ada di posisi fujur, ya hal-hal buruk. Ada di posisi ketakwaan. Ada di posisi kadang-kadang kita ini kayak malaikat solehah banget. Solehah ya. Kadang-kadang ya manusiawi gitu. Kadang-kadang males kan kayak gitu. Futur, enggan. Inilah jiwa. Nah makanya apa gunanya? Ya itu makanya kita mencas iman kita. Sebagaimana HP kita perlu dicas, di upgrade, ya.
dibersihkan, dihilangkan. Ya, jadi hati itu akan menjadi media pengembang tingkah laku. Nah, anak-anak juga kalau hasil warisan dari ibunya itu apatis ya, kepedulian sama orang kurang, nanti anaknya kayak gitu. Karena dia lihat mamanya juga nggak mengajarkan bagaimana peduli pada orang, kan kayak gitu. Jadi hidup ini yang penting kita. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan bagaimana hubungan kita ini dengan saudara-saudara kita seperti apa? Tubuh yang satu. Ya Bu, yang sakit kepala, yang merintih ini mulut. Ya Bu, yang sakit lambung, yang lemah tubuh, badan. Ini satu bangunan. Jadi kekuatan ini dibangun atas dasar apa? Kesatuan. Kalau punya satu RT aja nih, semuanya hatinya enak, kan enak kita. Emang nyaman nggak kita punya teman yang baperan gitu? Nggak boleh banget kita ngomong berdua ya, dari curigaan aja. Karena kita ngomong apa ya? Kan kayak gitu. Nyaman nggak punya teman yang kayak gitu? Enggak. Tetapi kalau kita punya teman dan di yaumil akhir nanti di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah menyampaikan firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum. Di yaumil akhir nanti tiap orang itu hubungannya, persaudaraannya, relasinya, persahabatannya itu putus satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nanti kita dibangunkan lagi bangunan relasi kita. Mungkin kita berpisah, perginya nggak bareng. Tapi nanti di yaumil akhir akan ada jalinan persaudaraan ini atas dasar apa? Ketakwaan bersama yang kita bangun. Inilah yang disebut masuk surga bersama, berjamaah. Tuh makanya di dalam Al-Quran ada surat rombongan, surah Al-Jumu'ah. Ibu, itu masuk surga rombongan, masuk neraka rombongan. Mau masuk rombongan yang mana? Rombongan surga. Lah, beradalah di dalam orang-orang yang soleh, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan para penghuni neraka yang masuk rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu masuk surga rombongan. Rombongan begitu mereka melihat, oh ini nih biang keladinya dia dulu ini. Nah, si biang keladi apa dia mau disalahkan? Tidak, aku cuma ngajak, kamunya mau. Ya, mereka semua akan salah-salah. Ya. Sampai-sampai malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah enggak datang kepada kamu rasul-rasul atau orang-orang yang memberi peringatan ya tentang ayat-ayat Allah, wa yunziru liqa'a yaumikum hadza, apakah mereka juga enggak ngasih tahu bahwa akan ada pertemuan hari ini? Qalu bala, ada, benar ya. Walakin haqqat kalimatul adzab, akan tetapi sekarang ini nyatanya di depan kamu itu udah ada azab munafik. Tapi begitu kita berada di ashab, golongan orang-orang yang beriman, nah orang-orang bertakwa, sama. Itu ayat 73-nya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa juga masuk rombongan. Rombongan mana? Oh, ini komplek kami ya. Ada 70. Saya nggak salah masuk karena ada Villa Cinere, ada apa lagi sebelum itu ada identitasnya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, begitu mereka datang ya terbukalah pintunya. Jadi kalau sambutan surga itu ya malaikat tersenyum. Wa qala lahum wazanatuha, lalu mereka sedang menikmatinya, baru dibuka pintunya aja, masya Allah, itu udaranya, wah jangan kita bayangkan, nggak ketemu di mana pun kita cari. Okay. Masih sedang menikmati udaranya, ada yang berkata, wa qala lahum wazanatuha, ya masuklah ke sini ya.
Salamun alaikum. Keselamatanlah untuk kamu semua. Tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Inilah tempat yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Nah, inilah makanya. Jadi kalau hatinya resah, hatinya sakit, dia nggak punya kemauan dia ngajak orang lain. Dia hanya untuk dirinya dan dirinya. Lain halnya ketika kita bicara ikhlas, ya, memang betul. Di dalam diri kita ini ada 3 hal. Yang pertama, ya, suatu sifat yang kita benar-benar yakin dan menjadi orang yang benar-benar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang-kadang jadi orang benar, kadang-kadang setengah benar. Ya. Ya, golongan orang. Berikutnya adalah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik 3 kelompok ini makanya fungsinya adalah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Disinilah gunanya kita hidup. Makanya kita tidak akan mampu menata orang lain sebelum kita mampu menata diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengajak orang lain sebelum kita mampu mengajak keluarga kita sendiri. Jadi semuanya berawal dari kita. Ya. Jadi melihat diri kita, oh kalau saya bisa memberikan kontribusi baik untuk orang lain, itu alhamdulillah, berarti ada yang diteladani dari diri kita. Dan itu pertahankan. Kenapa? Al-iman ya jelas yanqus, iman itu juga gak tetap, bisa dipengaruhi. Ada ibu-ibu yang imannya mantap itu, tapi hanya dari tanggal 1 sampai 15. Kesemuanya udah goyah lagi. Nah, kalau rezekinya lagi mapan, imannya mapan. Kalau rezekinya lagi sempit, imannya sempit. Jadi iman gimana kondisi rezeki? Itu bukan seperti itu. Iman hakikatnya adalah fondasi utama dalam perjalanan roda kehidupan. Ya. Kata Nabi, al-iman muhaquna. Jadi puncaknya di sini. Logika yang bekerja, mata, telinga itu adalah responnya. Jadi akibat penglihatan, akibat pendengaran, ya. Kemudian tadi saya bilang akal ini kerja, diproses sama logika, dicerna di dalam hati. Nah, maka perenungan terdalam ini adalah hati. Ya. Maka disinilah fungsi hati yang sebenarnya adalah bagaimana dia menjadi instruktor, menjadi mediator, ya, menjadi fasilitator yang utama dari semua gerak kehidupan kita. Oh, di setengah menit ternyata. Ya, apakah ada yang tanya jawab? Oh ya, ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan biarkan hati kita ini dalam kondisi ngikutin arus saja. Itu makanya iman itu harus selalu terus diupayakan. Di masa COVID kayak gini kan kita nggak boleh gaul kayak gini, ya ngaji lah, ngaji melalui medsos atau ngaji yang terdekat. Kalaupun ketemu begini kan nggak masalah. Ya kita bertatap muka, yang penting kita jaga kesehatan kita jaga ngaji ini. Ngecasnya pakai apa aja. Ya, ibu nggak ketemu saya langsung, ibu juga bisa buka YouTube saya ada, banyak YouTube saya. Ibu ketik nama saya tuh keluar, baik yang di TVRI maupun yang di TV London atau yang kajian-kajian online kayak gini. Nah, dari situlah maka insya Allah mudah-mudahan hidup kita ini seperti apa? Seperti ikan yang tidak menjadi asin meskipun tahunan dia hidup di air asin. Ikan tuh asin juga kalau nggak mati, Bu, dia baru asin, ya kan? Didendeng dikasih garam. Tapi kalau dia hidup, iya baru terasa kita bunuhin. Jadilah kita ini, jiwa kita ini seperti benteng Cina yang nggak bisa tembus dengan reka-reka mata orang. Saya heran nih ngeliat Ustaz Yafi kayaknya nggak punya masalah. Siapa bilang orang hidup nggak punya masalah? Cuma orang beriman itu dia pandai meramu masalah itu menjadi indah. Ya. Karena di dunia ini semua orang hidup itu pasti masalah, kita pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah itu apa? Yang di kuburan tenang banget, makanya nggak bangun-bangun. Betul? Dan di dunia ini
Yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah cuma pegadaian. Kalau kita harus bikin masalah itu menjadi indah. Bahkan hidup kita ini adalah didewasakan oleh masalah. Betul nggak? Ya, jadi kalau dikasih masalah, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku PR. Tapi kita yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan. Kalau kau hadirkan masalah, kuatkan punggung untuk memikul masalah. Kalau saya terbebani dengan masalah saya nggak bisa ngomong di depan ibu, iya kan? Saya kalau ngomong di sini emang orang yang paling bahagia. Karena kalau saya lagi ceramah kuat 3 jam, seakan-akan saya orang yang nggak punya masalah, hilang semua masalah. Terus saya ceramah, ya ada apa itu masalah? Ya, itu artinya apa? Tidak ada hidup yang tidak bisa lepas dari masalah. Makanya setiap sholat kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam kondisi apapun tunjuki aku selalu jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yang kayak jalan tol gitu. Yang kalau udah lewat mesti terus loh. Iya kan? Cari pintu keluar sampai ketemu nanti. Kalau jalan tol kalau udah masuk boleh belok. Terus itulah jalan yang lurus. Yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan lurus itu jalan orang yang telah memberi nikmat. Siapa mereka? Dulu siapa? As-sabiqunal awwalun, mereka yang sudah mendahului kami. Tuh, ya. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Ghairil maghdub, ya. Yang sesat. Karena kami nggak mau. Karenanya itu berikan ilmu, berikan ketenangan hati, pertemukan dengan para guru-guru yang bisa memberikan petunjuk, pertemukan dengan teman-teman yang bisa mensupport untuk mengaji, untuk mengkaji, ya. Berikan suami, pasangan hidup yang enak gitu. Kalau nggak enak juga berikan saya kesabaran. Emang kalau ngomongnya enak-enak hari ini udah susah. Tapi dinikmati aja. Itu anugerah Allah karena itu pilihan kita. Orang harus konsisten dengan pilihan. Iya. Kenapa? Tidak ada pasangan hidup di dunia ini yang sempurna. Kalau mau sempurna, jangan nikah dengan manusia. Nikahlah dengan uka-uka. Manusia pasti punya kekurangan. Kita punya kekurangan, dia punya kekurangan. Justru itu Allah persatukan. Jangan banding-bandingkan dengan suami orang. Karena semakin kita lihat suami orang, semakin banyak kurangnya suami kita. Padahal istri suami orang itu sama, dia juga galau dan risau. Kan gitu. Pun kebalikannya, jangan membandingkan istrimu dengan istri orang. Iya kan? Karena tidak ada perempuan yang terbaik. Sebaik-baiknya adalah istri. Wajar jika kau lihat perempuan mulus di sana. Kenapa? Karena kau lihatnya sejam yang lalu. Iya. Bagaimana kita mau lihat istri mulus-mulus bersih-bersih kayak gitu? Full 24 jam di rumah. Kan kayak gitu. Iya. Itu sama saja dia juga nyampe rumah mau kelihatan aslinya. Nah, tidak ada. Jadi pandangan mata. Jadi tidak ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang ada adalah cinta, ya, pada ridho, ya, Allah sebagai pemilik yang utama. Jadi kitalah yang membangun hidup kita, ya. Kitalah yang bisa menentukan jalan hidup kita. Allah antarkan itu. Allah antarkan. Ya. Baik, ibu sekalian terima kasih. Ini aja paparan saya. Silakan yang mempunyai pertanyaan. Sambil saya menonton. Ya, baik ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izinkan saya bertanya, tapi ini di luar tema Ustazah, boleh? Nggak apa-apa, saya jangan di luar. Ini saya punya cucu yang sekarang usianya 6 tahun lebih. Cucu? Iya, laki-laki. Saya sendiri nggak punya anak laki-laki ya. Jadi sekarang saya mengajarkan dia sholat. Yang ingin saya tanyakan saatnya ini, apakah dia di depan saya, ataukah bersamaan, atau di belakang saya? Itu aja yang saya tanyakan. 7 tahun itu belum balik. Iya. Kalaupun kita mengajarkan pada cucu atau anak itu adalah sifatnya tarbiyah, pendidikan.
Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muru auladakum bis sholat, perintahkan anakmu melakukan sholat ya pada saat mereka berusia berapa? Sampai sini 7 tahun. Waktu dibunuh dan kita disuruh memukul pada saat mereka berusia berapa? 10 tahun. Tapi ingat, pukul di sini saya sering ngomong bicara bahkan di depan kamera TV saya bilang pukul ini masih tanda kutip. Ya. Nah, kalau kita melakukan pola pendidikan nggak apa-apa. Ya, meskipun itu bukan pada tuntunan syariat. Nah, tapi untuk lebih nyamannya, ketika sholat berjamaah dengan kita yang menjadi imam, ya dia di samping kita. Tapi pada saat dia sholat, kemudian ada eyangnya atau ada ayahnya, posisinya ditempatkan di belakang ayahnya dan kita di belakang dia. Gitu. Saya cuma berdua aja. Ya, kalau berdua kan pendidikan sambil mengontrol dia di samping ibu, gitu ya. Tapi dilatih juga dididik nanti ketika berjamaah bersama. Nah, ketika berjamaah bersama, misalnya bukan hanya ibu dengan ibu, itu posisinya harus sesuai dengan tuntunan syariat, supaya nanti kelak ketika dia sampai di usia 10 tahun, dia sudah persis tahu posisinya ada di mana. Ya, jadi imam, ayahnya atau kakeknya, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian kita bersama anak perempuan atau cucu perempuan, itu ya. Jadi sifatnya tarbiyah boleh saja di samping ibu karena kalau dia di belakang atau dia di depan, ya, nah posisinya menjadi imam, nah kan terfokus itu kepada bacaannya. Nanti dia malah nggak lihat gerakan ibu, kayak gitu. Padahal dia sedang mencontoh neneknya. Kalau dia di belakang, ibu nggak bisa ngecek dia. Jadi yang nyaman adalah di samping. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Ini anteng ya mereka. Tahu kalau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya. Saya punya sahabat perempuan udah meninggal, baru stop mimpi. Udah meninggal? Iya. Waktu maaf ya Ustazah, jadi agak ngomongin sedikit. Sholatnya kan dulunya bolong-bolong sahabat saya itu. Nah, mereka setiap saya sholat, saya pengen ngasih pahala sholat saya ke dia, apa bisa. Jadi buat nambah sholatnya sahabat saya yang bolong-bolong yang meninggal. Bu Ustazah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimak. Jadi wajar ketika seorang muslimah itu mengkhawatirkan saudaranya. Terlebih lagi ketika dia telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu sekali kualitas ibadahnya. Ya. Maksud dari pertanyaan ini adalah apa yang harus saya lakukan? Mungkin ke sana. Tapi atau bagaimana sahabat saya ini? Itulah ibu ya. Makanya ketika kita belajar dari hidup orang lain, di situ hati kita merasa, apalagi pembelajaran itu adalah pembelajaran tentang kematian. Bahwa setiap orang itu akan membawa bekalnya masing-masing. Apakah kita mengklaim begini-begini? Itu bukan hak kita ini, sama sekali tidak. Sekarang kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa meskipun sahabat ibu ini kondisi ibadahnya masih seperti itu, dia adalah seorang muslimah. Yakin itu karena imannya tidak pernah tertukar dengan yang lain. Ya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim akan memberikan tempat yang baik baginya. Ya. Akan tetapi tentu saja segala kekurangan dalam hal ibadah, segala macam itu akan menjadi persoalan sendiri baginya, yang menjadi pelajaran buat kita semua. Maka tugas kita adalah sebagai sahabat temannya mendoakannya, memohonkan ampun atas segala kekurangannya, terutama dalam kekurangan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan kalau dia punya anak untuk mendoakan ibunya, kalau dia belum punya anak, keluarganya, orang tuanya suruh mendoakannya.
karena bisa jadi dia sedang menanti uluran itu. Ya, syafaatkan juga kita sebagai teman yang soleh. Adakah syafaat dari seorang teman? Ada. Hadisnya panjang gitu. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu kita bahas hadis ini tentang syafaat seorang teman kepada temannya. Kalau hubungan ini nggak ada manfaatnya, Bu, untuk apa kita berkumpul di sini? Ibu, pasti ada. Karena seorang teman yang soleh, kan ada kita sering begini. Rabbana apa namanya itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman setelah kami. Alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di hati kami ini ghillan, ada kebencian. Kenapa? Karena kalau seorang berdoa untuk orang lain tapi dia itu benci sama orang yang didoain, doanya nggak nyampe meskipun seiman. Ini doain, kata imam bisa, ibu-ibu mari kita doakan saudara kita sedang sakit, kita katakan, biarin aja. Kan kayak, ya ibu itu nggak diterima. Ghillan, jadi mendoakan orang itu nggak boleh ada kebencian. Ghillan lil ladzina amanu, jangan ada kebencian di hati kami terhadap orang beriman, nggak boleh. Benci itu racun, Bu. Benci itu jiwa yang sakit. Duduk bersama, gurunya sama, masjidnya sama, kudungannya sama-sama syar'i, kan kayak gitu. Bajunya sama-sama gamis, tapi hatinya yang satu, hatinya seperti durian, yang satu seperti kedondong. Kan gitu, hati kita tahu. Nah, inilah yang menjadi hijab gitu. Asalkan kita tidak pernah punya masalah dengan sahabat kita, doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut namanya dan doakan, ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Iya, kalau lagi rindu sama orang tua yang sudah pergi, doakan. Rindu sama ayah yang sudah pergi, doakan. Rindu sama suami yang sudah pergi, doakan. Rindu sama sahabat yang sudah pergi pun doakan. Karena yang bisa kita peluk orang yang sudah kembali ke hadirat Allah adalah memeluknya dengan doa. Anak yang jauh dari pandangan mata, jangan berhenti. Doain. Karena dengan berdoa hati kita tenang, kayak benar-benar meluk. Pada Allah, Rabb, padamu kuserahkan, karena Engkau penguasa alam. Engkau yang maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi, yang nyata maupun yang tersembunyi. Kita berhusnudzon pada Allah. Siapapun yang sudah kembali ke hadirat Allah, kalau dia orang baik, kita nggak nilai ibadahnya, orang baik saja misalnya, pasti yang terngiang-ngiang di kita adalah amal baiknya. Disitulah hati nurani berkata. Begitu ada kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, kemarin itu saya masih ingat banget. Nah, bagaimana kalau yang meninggal seorang penjahat? Hati kita pun akan berkata, sudah, walaupun kayak gitu dia kan orangnya pernah begini-begini. Selalu kebaikan yang muncul. Disitulah rahmat Allah tercurah pada kita sebagai hamba-Nya. Makanya Allah itu di dalam kalimat Al-Quran setiap ada kalimat Innahu huwal ghafurur rahim, ya Bu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa? Allah mengampuni tapi ampunannya itu penuh kasih sayang. Kalau kita beda, ngampunin tapi ngampuninnya mukanya nggak enak dilihat. Mbak, maafin aku ya Mbak. Iya, aku maafin, tapi lu jangan deket-deketan gue deh, pusing kalau gue liat muka lu. Udah maafin tapi Mbak, minta maaf ya Mbak, kemarin kita benar gue maafin, tapi mulai saat ini nggak pernah ada lagi hubungan di antara kita. Ya, maafin tapi mau putus. Tapi Allah apa? Memaafkan, tapi maafnya itu penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kita bersyukur banget menjadi seorang muslim, punya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang namanya kita sebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebut lagi Ar-Rahmanir Rahim, disebut lagi Allah Pengasih Penyayang. Ya, jangan menghakimi diri, kayaknya dosa gua nggak diampuni nih. Itu kan kita yang pelit maafin orang. Tapi kan Allah jangan juga berkata begini, dosa lagi yuk, Allah Pengasih Penyayang ini. Salah kalau kayak gitu. Tapi justru Rahman dan Rahim Allah itu, marilah kita imbangi dengan cinta kita pada Allah. Karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita mau sholat ataupun tidak, mau nyembah Allah ataupun tidak, kayak dia. Jangan heran, orang nggak ibadah kok
iya, duha iya, Masya Allah, dagang cilok aja nggak laku-laku. Nggak ada kaitannya ibadah itu dengan penghasilan. Allah kasih rezeki walaupun dia nggak sholat, karena itu kewajiban Allah memberi kepada. Wajar pergi anaknya belum bangun, pulang anaknya udah tidur. Wajar kalau dia rezekinya lebih banyak daripada suami kita. Suami kita 24 jam di rumah. Itu kalau nilai materi. Dan hidup itu penilaiannya kan bukan hanya satu sisi, ya kan? Makanya tadi saya bilang nggak bisa dibandingin. Kalau dia bekerja giat suami istri, wajar dia punya berapa unit di komplek ini, rumah siapa aja yang mau dijual dia yang beli. Nggak usah, kenapa? Perasaan dengan banting tulangnya itu, nyari maisahnya itu luar biasa. Tapi kan kita santai aja, ada waktu buat ngaji, full waktu buat ngurus anak-anak, ya, full waktu buat masakin selera anak dan suami. Itu amal kebajikan kita. Betul. Wajar saja dia pakai tas yang bermerek. Kenapa? Wajar, karena rezekinya uangnya dia lebih banyak. Kalau kita pakai yang KW, nggak masalah. Di pengajian gak ditanya, mau saja bu KW apa ori. Oh, tas saya juga KW semua, beli yang ori. Sayang lah, ngapain beli tas yang ori-ori? Kan kayak gitu. Kenapa? Ya namanya barang kayak gini kan juga rusak motor. Kecuali ya, saya tuh punya barang ori itu ya dikasih orang, dikasih jamaah, itu saya syukuri sekali, kan kayak gitu. Tapi kalau sampai ini harus membuat kita beda, pokoknya deh kalau pakai barang ori kenapa? Nggak ada bedanya kok, naruh tasnya pasti di depan bukan di belakang. Nggak ada tuh orang ngaji naruh tasnya di belakang, di depan semua, ya. Dan merek itu yang baca hanya manusia. Tapi di sisi Allah nggak ada ori, nggak ada KW. Terserah aja mau pilih apa. Apa sih bedanya ori sama KW? Yang penting yang punya ini ori asli. Cintaku ini original, bukan imitasi kan kayak. Saya beli baju mahal, beli tas mahal itu masih sayang. Ya lebih baik ditabung ya untuk kebutuhan anak-anak atau untuk investasi kita di akhirat nanti. Ya, ada tabungan kita ada kan di rumah itu. Ya, jadi yang setiap saya itu dapat infak dari ibu-ibu tuh ada yang saya masukin ke situ. Ya nanti kalau ada orang mau butuh, ya saya ambil dari situ. Nah kayak gitu. Jadi disitulah kita cari nikmatnya hidup. Kalau orang bilang, Ustazah lihat bu, bajunya merek apa? Jangan tanya mereknya, tanya yang pakainya. Makanya pakai doa, Allahumma kama hasan tafalki, hasin kuluki. Nah gitu ya bu ya? Iya. Ya, jadi ya biasa-biasa aja hidup ini ya. Yang penting kita bahagia. Pakai baju mahal kalau cemberut-cemberut kan bakal cakep. Tapi walaupun kerudungnya bu beli di pasar Depok, gegara apa? Gegara kita belanja pagi. Kalau dipakainya pakai senyum, mukanya glowing karena wudhu, jadi barang mahal. Saya tuh kalau belanja saya tuh di domestik. Ibu mau tahu? Orang saya tanya, Ustazah ini punya butik enggak? Saya melihat baju orang bagus, saya pikirin. Oh iya, saya beli bahan meteran. Saya suruh kerjain saya, Mbak, gini Mbak, gini. Gitu aja Bu. Ya, jadi terjangkau. Bahagia jadi kita ya kan. Jadi iya nggak usah berat-berat ya itu. Yang penting alhamdulillah Allah berikan kita nikmat hidup tentram dan damai, bahagia, syukuri apa yang ada. Insyaallah. Yang perlu kita original itu adalah amal ibadah kita asli, bukan basa-basi ya. Yang lain barang-barang lain ya mahal murah akan punah juga ya Bu ya. Insyaallah Bu sudah sore ya. Cukup kan? Ya ini aja. Insyaallah lain waktu ya kita bisa berdiskusi lagi. Iyanya alhamdulillah gak ada yang nanya layangan putus. Ini sampai Bu. Wah saya itu nanti ada itu saya mau buka YouTube ini gimana Bunda supaya layangannya gak putus. Ya kalau pakai layangannya gak putus ya talinya yang kuat. Ya. Terus mainnya yang bagus. Orang main layangan itu siap didatangi badai. Ya. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini insyaallah menjadi pertemuan buka
bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Saya jarang sih setelah ketemu nggak undang lagi, jarang. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberi waktu untuk berjumpa kembali. Ada jadwal yang sesuai juga ya. Ada nama wayang majma'in. Lanjut saja kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita raih. Yang paling mahal adalah silaturahim kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'min ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah aktivitas sore hari ini sebagai amal ibadah yang semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Rabb. Bersihkanlah hati kami dari segala penyakit. Muliakanlah diri kami dengan memiliki hati yang bersih, qalbun salim, dan hati yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati yang selalu ingat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, bimbinglah kami menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepadamu, menjadi manusia yang semakin hari semakin berkualitas, menjadi manusia yang sadar betul bahwa Engkau menciptakan kami dengan kemuliaan. Jadikanlah setiap tutur kata kami, setiap perbuatan kami, setiap amaliyah kami adalah amaliyah yang baik, amaliyah yang melahirkan suatu nikmat, keberkahan bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang dekat dengan kami. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi ibu-ibu yang masih kangen, silakan hari Selasa itu ada tanya saya ya di TPRI kan ya, setiap 4:30 ya sampai jam 6 ya. Besok temanya tentang melembutkan hati anak. Bukan besok, Selasa maksud. Besok kan Senin. Melembutkan hati anak, masih ada kaitannya. Karena anak-anak itu ada sering banyak ibu yang curhat, susah diatur, begini begitu. Itu ada ilmunya di sana. Insyaallah habis sholat subuh. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.